makanya udah di belakang saja, silakan nanti diperdalam. Nah, seperti itu kira-kira beda kedaulatan pangan dan ketahanan pangan ya. Nah, itu kira-kira baik. Boleh apalagi biar kita ini udah berjalan 28 menit ya, udah setengah jam. Ada lagi yang mau kita bahas bagian mana nih biar kira-kira paham atau ada yang mau diklarifikasi, Mbak? Aus ya, puasa. Halo, ada yang mau dianukan? Ada yang mau ditanyakan tentang itu? Ada yang kira-kiranya sudah cocok? Sudah paham? Ini kan banyak banget sih apakah yang ragu kan halo, ini suara kok. izin facility. Iya. Kalau swasembada komoditas dengan swasembada gizi maksudnya apa, Pak? Swasembada komoditas. Oh, okay. Itu di halaman berapa ya bukunya, Mbak? Boleh. Di halaman berapa ya, Mbak? Biar saya gampang jadinya. Saya kebetulan cuma lihat slide-nya aja. Oh, ada slide-nya. Bentar. Oke, swasembada pangan dan gizi ya. Oh, ini dia. Oke, baik. Halaman 28. Halaman 28, ya. Oke, saya langsung saja, apa sih bedanya swasembada komoditas dengan swasembada zat gizi? Bapak Ibu sekalian, ini penting, ini kelihatannya sederhana tapi penting. Kita selalu bicara swasembada itu kan sederhananya gini ya, selalu komoditasnya. Swasembada beras. Dari beras itu yang mau kita ambil apanya sih? Karbohidratnya kan, sebetulnya. Nah, sumber karbohidrat kan macam-macam. Pisang, singkong, ubi jalar, betul? Nah, protein juga begitu. Daging sapi, daging bebek, daging ayam, daging lele, itu protein. Nah, kenapa kita berpikir di swasembada itu komoditasnya? Ya sulit kalau komoditas, karena kita tuh terlalu sempit mikirnya gitu. Nah, ini ada penjelasannya kan. Jadi ketika kita memilih sebuah konsep, memilih sebuah, itu bersikap ya Mbak ya. Ketika kita memilih mengatakan kita mau swasembada komoditas, swasembada daging sapi ya, kan komoditas ya. Kita itu ada implikasi ke sananya, implikasi program, implikasi politis dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara swasembada protein, kenapa kita nggak bicara lele? Bapak Ibu sekalian, lele, Bapak punya, ya harus ada air ya. Bapak punya kolam, sekarang udah bisa bicara dengan yang model-model kolam intensif ya. Dengan 2 meter kali 2 meter, Bapak dengan duit 1 juta bisa menghasilkan berapa kilogram KKL? Kalau protein apa bahasanya? KKL. Berapa protein dihasilkan dari sebuah lele ya dengan modal yang sangat sederhana. Tapi kalau kita bicara daging sapi, kan sulit. Sapinya di mana? Mencari rumput yang bisa dimakan sapi di mana? Kan semakin terbatas lahan segala macam. Akibatnya seperti itu. Ini contohnya saja saya lihatnya di halaman, kalau ada yang buka bukunya, di halaman 33. Bapak Ibu sekalian itu ada tabel 110. Ya. Konsumsi dan ketersediaan energi dan protein di Indonesia. Coba bandingkan, lihat dari 2006 ke 2007. Konsumsi kita itu jauh lebih kecil dibanding ketersediaan. Misalnya contoh ya, konsumsi energi 1927 kilokalori kapita per hari ini ceritanya ya. Padahal sebetulnya ketersediaannya itu 3.000-an, Pak. Tapi memang tidak tersedia dalam bentuk daging sapi semua gitu kan. Ada yang terbentuk dalam bentuk macam-macam gitu. Jadi kalau mau dikatakan kita tidak swasembada daging sapi betul. Tapi kita telah swasembada proteinnya. Kira-kira begitu. Energinya. Artinya mari kita buka pikiran kita gitu loh. Jadi jangan misalnya pagi-pagi kenapa sih harus selalu nasi goreng gitu kan? Selalu diingatkan begitu ya. Karena mari kita bicara kok energi karbohidrat. Ubi jalar sepotong, setengah potong itu. Nah, jadi kalau kita seperti itu cara berpikirnya, kita tidak panik gitu kan, seolah-olah wah gawat nih daging sapi kurang. Iya, tapi kan ada daging bebek, Pak, ada daging entok, ada daging lele di belakang, ada macam-macam. Jadi di dalam, jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau saya katakan, ini memang sederhana seolah-olah, loh ini kan hanya konsep. Enggak.
Sekali lagi, ilmu itu diawali dari konsep. Dan konsep itu, ketika kita memilih sebuah konsep, itu menunjukkan positioning, Pak, istilahnya positioning. Misalnya, antara ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan. Pemerintah lebih mana gitu. Seolah-olah kan selama ini, kita sama saja kan, itu kedaulatan pangan. Enggak, ini kalau baca baik-baik, Bapak-Ibu sekalian, baca lengkap-lengkap, panjang-panjang, baca segala baca referensi, itu sebuah sikap politis, Pak. Ketika kita mengatakan Indonesia memilih kedaulatan pangan, itu cerita cara membangun kita itu beda. Akan berbeda. Apakah sudah benar seperti ini? Mari kita pertanyakan. Apakah kita sekarang, contohnya saja agribisnis, Pak, ya. Orang selalu mengatakan agribisnis baik ya. Oh, agribisnis, ya wajib lah. Petani kan kalau nanam ya harus jual dong. Masa nggak dijual? Bapak-Ibu sekalian, di sana lah titik masuknya apa yang dikatakan dengan pasar. Inilah ujung-ujungnya kalau kemudian adalah, di sanalah titik masuknya kapitalisme, Pak. Sebenarnya agribisnis itu begini, orang selalu memandang agribisnis itu kan simpel. Agribisnis adalah, sistem agribisnis adalah terdiri dari 4 subsistem, gitu kan? Subsistem sarana produksi, subsistem budidaya, pengolahan, dan pemasaran. Kan begitu, seolah-olah begitu saja. Enggak begitu, Pak. Ini sebuah agenda politik, Pak, agribisnis itu. Sekarang yang terjadi dengan, Bapak lihat yang terjadi dengan ayam. Ayam, subsistem sarana produksinya ada di mana, Pak? Yang disebut dengan parent of parent-nya DOC itu ada di mana, Pak? Hanya 4 ya, hanya 4 perusahaan di dunia ini yang pegang. Lalu pakan. Pakan itu hanya 4 atau 6 pabrik pakan. Budidayanya memang sama kita, Pak. Masyarakat kita, petani kita. Lalu pasarnya dipegang siapa? Jadi Bapak lihat, dengan kita mengaplikasikan agribisnis, yang terjadi itu apa, Pak? Ketergantungan, kerawanan, ketidakberdayaan. Coba kalau misalnya si Carun Pokpan tiba-tiba nggak bergerak, Pak. Nggak ada produksi pakan. Peternak kita yang punya kandang itu gimana, Pak? Ya kolab. Ini yang terjadi dengan agribisnis. Jadi makanya kemudian, apakah agribisnis? Bapak silakan baca ya. Baca silakan di Google, itu macam-macam yang disebut dengan negatifnya agribisnis ya. Dampak negatif agribisnis itu banyak, Pak, terutama bagi daerah-daerah. Nah, kemudian keluarlah istilah, ini kan saling berurutan. Ini nggak terjadi dengan begitu saja ya. Coba kalau kita lihat, agribisnis keluar tahun berapa? Tahun 45 ya. Ketahanan pangan keluar tahun berapa? Tahun 74-an, lalu resmi tahun 96. Kedaulatan pangan tahun berapa? 2005-an, di atas 2000. Awalnya 95, 96 ya. Lihat itu urutannya. Apakah agribisnis, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu sebuah konsep yang lahir begitu saja? Enggak, Pak. Itu saling jegal ya. Itu sebuah sikap politik karena apa? Ketahanan pangan keluar karena agribisnis tidak memuaskan. Itu intinya. Kedaulatan pangan keluar tahun 96, 2006 keluar karena apa? Karena agribisnis dan ketahanan pangan tidak menyelesaikan masalah. Jadi jangan dikira ini konsep-konsep ini begitu saja. Enggak, Pak. Ini kalau dilihat lahirnya sebuah konsep, makanya asbabun nuzulnya penting. Ini semua ada di situ. Jadi nggak ada yang sekedar, wah saya udah ngerti sekarang ketahanan panganan apa, oh saya udah ngerti sekarang agribisnis apa, oh saya udah ngerti sekarang kedaulatan pangan apa bedanya. Nggak cukup itu, Pak. Makanya buku ini dengan tahu perbedaan itu, mari bersikap, pemerintah bersikap, kita bersikap. Kita mau menggunakan pendekatan apa? Ketika kita menggunakan, contoh aja lah, dulu di zaman Pak Menteri kita siapa itu kan, 2 itu dipakai sekaligus gitu. Ketahanan pangan dan agribisnis. Ketahanan pangan dan agribisnis selalu kata-katanya begitu. Ini mau saya kasih kuis sekarang ini biar nggak apa-apa kuis ya Mbak Ciria ya, walaupun di tengah perjalanannya. Gini, ada yang nggak berani jawab. Ketahanan pangan dan agribisnis itu duluan mana? Nah, coba jawab. Duluan mana ketahanan pangan dan agribisnis? Apakah ini simpel saja? Apakah agribisnis untuk ketahanan pangan ataukah ketahanan pangan untuk agribisnis? Agribisnis untuk ketahanan pangan. Agribisnis untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan untuk agribisnis. Agribisnis untuk ketahanan pangan. Oke. Ya, ini kita bisa berbeda pendapat ya. Kalau saya lebih sepakat yang tadi Pak, betul. Jadi sebenarnya agribisnis itu, bahkan agribisnis, kedaulatan pangan, itu semua endingnya itu, ujungnya itu sebenarnya ketahanan pangan.
Jadi agribisnis itu hanyalah cara menuju cara gitu ya. Tapi yang terjadi kan tidak. Nah, cuma Bapak ya, tapi apakah di Kementan pernah nggak ada kalimat sejelas itu? Mari kita beragribisnis menuju ketahanan pangan. Pernah dengar nggak? Coba saya tanya. Tidak pernah, Pak. Yang beredar di Kementerian Pertanian bunyinya apa, Pak? Mari kita mencapai ketahanan pangan dan Kedaulatan. ini kan beda gitu kan. Jadi nggak jelas yang mana cara, yang mana goal. Yang mana goal, yang mana cara, betul. Nah, inilah Bapak-Bapak sekalian. Ini pengaruhnya besar nih lah orang-orang sosek gitu Pak kerjanya, cuma ngutak-ngatik yang gini-gini. Tapi orang-orang sosek kan modelnya gitu. Jadi mengutak-ngatik hal-hal yang kadang-kadang mungkin bagi Bapak Ibu ngapa sih nanya-nanyain begituan gitu. Tapi begitulah gitu ya. Jadi ini di dalam, sekali lagi saya ingin menekankan, di dalam setiap konsep itu terkandung ideologi, Pak. Apapun konsep ideologi, ide, niat dasarnya, ruhnya, paradigmanya ada di situ. Jadi makanya ini penting Bapak Ibu sekalian nih biar dikhatapin, boleh nih khatap bulan puasa. Oke. Itu kira-kira ya yang menang kuis tadi dikasih hadiah apa Pak Mbak Ceria? Oh nggak ada hadiahnya. Oh, ngapain ngadain kuis nggak ada cerianya, nggak ada hadiahnya. Oke. Kalau maksud dari pertanian maritim apa Pak? Pertanian maritim. Oke, baik Bu. Ini saya ini lupa ingat poin-poinnya, tapi biar bagus ya. Mbak lihat di buku di halaman berapa ya? Biar saya baca juga nih. Saya dari tadi lihat slide aja Pak. Oke, saya cek dulu ya biar saya. Karena kan kalau maritim kan laut, jadi maksudnya begini. gimana? Pertanian maritim dengan apa tuh? Dengan pertanian kontinental. Pertanian maritim ini sebentar, kalau di buku itu saya search dulu ya sebentar. Pertanian maritim ini kalau nggak salah ini di bab 1 ya Mas ya. Masih ada saking banyaknya ini lupa juga apa yang. Nah, biar bagus nih jawabnya, maaf saya cari dulu. Pertanian maritim. Halaman berapa ya? Ada yang buka bukunya nggak nih? Pertanian organik bukan. Saya ini kebetulan ini bingung nyari dan kontinental. Oh ini, oke, halaman 50 ya Mbak. Oke, 50. Oke, 50. Baik. 50. Baik, ini penting nih. Ini yang sering kali kita juga suka abaikan ya. Ini kita ini Indonesia ini sebetulnya ya cocoknya pertanian maritim apa kontinental. Ini pertanyaan sederhana. Pertanian maritim apa pertanian kontinental. Oke, ini dia. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini kita ngobrol santai ya. Ahli-ahli pertanian kita, orang-orang IPB, ya, orang-orang Unpad, orang-orang di Kementerian Pertanian itu belajar dokternya dari mana umumnya? Dari daratan sana ya, dari Amerika seringnya ya, karena agribisnis itu dilahirkan di Amerika Bapak Ibu sekalian, bukan di Eropa. Kalau Bapak Ibu tahu, Barat itu ada dua yang selalu itu nggak bisa disamain. Eropa atau Amerika pertanyaannya gitu. Ya, ilmu-ilmu praktis itu lahir di Amerika, salah satunya. Di sana agribisnis dikembangkan adalah pertanian kontinental. Pertanian kontinental itu pertanian berbasis daratan. Gampangnya gini, Bapak Ibu sering lihat video ya, kayak jagungnya gitu sampai luasnya sampai nggak ada ujungnya, nyiramnya aja pakai helikopter gitu ya. Terus ada lagi peternakan sapi di Australia gitu ya. Besar itu padang rumput nggak ada ujungnya, sapi sampai ribuan gitu ya, sampai ngebalainya sampai pakai helikopter. Itu pertanian kontinental. Dan itulah Bapak Ibu sekalian yang menghipnotis para ahli pertanian kita. Makanya sering paling ngomongan, kenapa sih kita nggak bisa kayak Amerika sih? Nanam gandum sampai enak kan, efisien, sekali siram pakai helikopter mudah. Bapak Ibu sekalian, negara kita bukan negara kontinental. Negara kita negara maritim. Negara maritim artinya apa? Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Maluku Utara, setiap pulau itu punya zona-zona iklim. Tanahnya beda, iklimnya beda, jumlah hujannya beda, sempit-sempit. Tidak ada yang lebar. Sawah kita yang luas di mana?
Subang, Karawang ya. Setelah itu apa? Di Cianjur coba lihat. Bukit, bukit, bukit. Paling ada 3 hektar sawah. Coba bayangkan, ahli pertanian kita belajar pertanian di negara-negara kontinental, ingin mempraktekkan di Indonesia, padahal Indonesia itu geografisnya maritim, kepulauan, di mana yang harusnya diterapkan adalah pertanian yang berbeda. Di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, di Maluku, di Papua, semua harusnya pertaniannya itu beda. Itu kira-kira. Pertanian maritim adalah pertanian yang terpengaruh oleh iklim, karena dia pulau-pulau kecil ya, jadi iklim maritim, laut ya. Kalau kontinental itu kan seperti India lah, misalnya seperti Cina ya. Coba lihat pulau Cina ya, garis pantainya itu kan, jadi istilahnya kira-kira angin pantai, suhu pantai itu nggak akan pernah mencapai daratannya gitu loh. Jadi makanya dia bisa ngelola pertaniannya itu sampai luas ribuan hektar dalam satu jenis ya. Jadi tipe-tipe pertanian kontinental itu adalah satu jenis tanaman ya, sampai seluas-luasnya gitu. Kapas sampai yang nggak ada, jagung aja. Nah, Indonesia itu tidak akan pernah bisa seperti itu, saya katakan. Indonesia itu negara maritim. Sering dengar ya, ada lagunya bukan? Indonesia negara maritim. Oh, yang nenek moyangku pelaut ya. Nah, harusnya yang diterapkan di Indonesia itu pertanian maritim. Apa itu pertanian maritimnya? Kalau kita baca ya. Pertanian kontinental, pertanian yang basis ilmu dan aktivitasnya berbasiskan daratan. Cirinya adalah pertanian skala luas yang menanam satu jenis komoditas. Karena sangat luas, seperti kapas di AS, maka dibutuhkan alat dan mesin secara intensif. Jadi, alat dan mesin secara intensif dibutuhkan. Pertanian maritim disebut juga pertanian agromaritim, pertanian dalam arti luas yang berbasis kepulauan, sehingga menjadikan laut dan kekerasan sumber daya pulau sebagai pertimbangan utama. Jadi, janganlah coba-coba menanam, makanya padi kita juga ada berapa jenis ya, padi lahan kering, padi yang tahan asin, padi yang irigasi. Kenapa harus seperti itu? Ya memang demikian, karena alam kita tuh nggak sama. Sawah yang ada di Cianjur dengan sawah yang ada di Subang sama nggak? Udah nggak sama, Bu. Ibu nanam IR nampak di Subang dengan IR nampak di Cianjur. Enakan mana? Enakan Cianjur, Pak. IR nampak juga. Makanya janganlah bicara misalnya, oh, kenapa Indonesia tidak bisa menghasilkan produk pertanian yang seragam? Nah, ini kan ngaco lagi. Sekali lagi, ini penting memahami. Indonesia itu pertanian maritim, Pak. Mangga yang ada di Indramayu dengan yang ada di Majalengka dengan yang ada di mana yang di Jawa Timur itu memang nggak sama, Pak. Karena apa? Ada zona iklim mikro ya. Ada zona iklim mikronya. Itulah. Jadi Indonesia sebetulnya teorinya adalah Indonesia itu adalah sebetulnya yang cocok itu pertanian maritim. Cuma kalau kita lihat tanpa sadar kita itu ingin menerapkan pertanian kontinental. Jadi kalau Ibu baca baik-baik di buku ini, jadi di buku ini Bapak Ibu sekalian, walaupun kayak judulnya kan iseng banget saya itu ya. Ini bukan saya tuh mau ini apa itu. Mungkin kalau orang lihat ini buku nggak ilmiah banget sih gitu ya. Kok bikin judul kok iseng amat. Ya memang saya iseng, Pak. Jadi gini, saya iseng itu gini Bapak Ibu. Berilmu itu biasa aja gitu. Nggak usah keren-kerenan. Oh, ya akhirnya nggak dapat poinnya gitu. Jadi biasa. Makanya kalimat saya di sini juga, kalimat saya itu santai-santai aja. Kadang-kadang saya pakai lucu-lucuan di situ ya. Karena bagi saya berilmu itu biasa saja dan nggak perlu dengan kata-kata yang rumit, dengan kata-kata yang ilmiah, malah akhirnya nggak ngerti gitu kan. Nah, ini kira-kira begitu. Jadi itu makna pertanian kontinental dan pertanian maritim itu pentingnya kita melihat perbedaannya ya. Itu kira-kira isi di buku itu. Baik, ini udah 44 menit. Masih panjang. Oke, baik. Ada lagi yang mau kita bahas, Bapak Ibu sekalian, monggo. Mungkin Pak Ada yang Sayeti, paham? terkait Baik. diversifikasi pangan dan apa yang di atas PowerPoint itu, diversifikasi pangan dari hulu dan ke hilir. Oke, kalau diversifikasi pangan di hulu dan di hilir itu gini, Pak. Itu sebenarnya istilah saya yang sebetulnya itu tidak terlalu umum di luar ya, istilah diversifikasi pangan itu. Gini, saya tuh ingin menjelaskan saja. Kita sering ngomong diversifikasi pangan ya, tapi agak jarang membedakan antara diversifikasi pangan dengan diversifikasi pangan di hulu dan di hilir. Jadi kalau di hulu itu artinya maksudnya Bapak, jadi di hulu itu memang ininya yang sudah diversifikasi itu kan beragam. Yang udah beragam itu produk awalnya gitu. Jadi kita karbohidrat ya. Yang satu Pak beras,
yang satu singkong, yang satu memang sudah di hulunya itu sudah berbeda. Kalau di hilir, maksud saya itu adalah sama-sama berasnya, cuma pengolahannya jadi lain. Yang satu jadi tepung beras, gitu kan? Dijadiin apa? Jadi artinya yang kita pilih yang mana, gitu. Nah, kalau boleh saya katakan, sebenarnya kalau kembali ke barusan ke maritim tadi, Bapak Ibu, kita bisa menerapkan dua-duanya, tapi sebenarnya sebelum bicara diversifikasi di hilir, sebenarnya kita harusnya bicara diversifikasi di hulu dulu. Karena iklim kita, geografis kita itu cocoknya adalah memproduksi komoditas-komoditas yang memang berbeda. Seperti di Papua ya, itu ada berapa ratus jenis ubi jalar ya. Artinya, jadi akan lebih bagus kita diversifikasinya di hulu dulu gitu. Nah, kalau di Kementan kan misalnya begini ya, itu kan beda tuh. Diversifikasi hulu misalnya ada di dirjen ya, di tanaman pangan dan lain. Kalau diversifikasi hilir ada di mana? Di PKP kan. Nah, saya ingin membedakan itu tuh biar kita tuh clear gitu. Kita ini lagi bicara diversifikasi yang mana gitu. Karena setiap pilihan itu implikasinya ada, dan kemudian cara mencapainya ada beda dan lain-lain. Itu pentingnya ngebedain diversifikasi hulu dan hilir ya. Kira-kira gitu ininya Pak. Kalau itu di halaman berapa itu ada ya? Oke, itu kira-kira diversifikasi ini enggak karena nah jadi Bapak Ibu kalau boleh saya katakan, makanya judul saya itu kan begitu, mau ini apa itu. Karena kita itu suka mengomongkan ini, diomongin, itu didiskusiin, itu dibicarain. Tapi kadang-kadang kita tidak, hal yang berbeda itu harusnya kita pilih gitu. Kita tuh harusnya memilih pada satu titik, jangan hanya diomongin mulu, ini diomongin, itu diinginkan, itu dipinginkan gitu. Pilihlah, misalnya seperti tadi. Kita ini mau menggunakan pendekatan ke agribisnis apa ketahanan pangan misalnya gitu kan. Oh, agribisnis untuk ketahanan pangan. Akan harus seperti itu harusnya. Jadi clear. Jadi jangan sampai kalau agribisnis dan ketahanan pangan itu bisa tabrakan loh, Pak. Saya kasih contoh. Coba bayangkan sebuah rumah tangga petani ya, punya tanah 0,2 hektar lah ya. 0,2 hektar. Kalau dia agribisnis, maka dia akan menanam satu jenis tanaman. Misalnya, oh kelihatannya lagi ramai ini tanaman pisang, kayak gitu. Atau buah naga. Oh, tanamlah dia buah naga. Coba bayangkan, tanahnya yang segitu-gitunya ditanam buah naga. Tiba-tiba buah naga anjlok, Pak. Apa yang terjadi? Nggak bisa jadi duit. Ketahanan pangannya hancur kan, Pak? Coba bayangkan kalau dia 0,2 hektar tadi ditanam dalam konteks ketahanan pangan. Buah naganya sebagian, gitu ya. Pisang sebagian. Jagung sebagian. Singkong sebagian. Oh, lalu terjadi buah naga anjlok. Santai, masih ada singkong. Kalau gitu. Nah, coba bayangkan. Di level rumah tangga saja bisa terjadi gitu. Antara agribisnis dan ketahanan pangan itu bisa jadi masalah gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu ke petani itu istilahnya, oh Bapak harus agribisnis dong. Bapak harus agribisnis dong. Jual dong hasilnya, jual. Apa yang terjadi seperti itu tadi, maka kita harus hati-hati. Jangan hanya semua petani-petani kecil itu kita arahkan semua agribisnis itu kan artinya itu tanaman sejenis. Misalnya ada satu ini kalau lagi jeruk aja semua. Oke. Tapi si petani itu sendiri kan juga harus memikirkan ketahanan pangannya. Oh kan gampang, Pak. Kan teorinya begini. Oh jeruk dijual beli beras. Iya, tapi kalau jeruknya hancur sekian bulan nggak ada duit, berasnya ada, belinya dari mana kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu di level makro negara gitu. Di level mikro itu bisa terjadi masalah. Memilih itu saja dulu. Ini agribisnis apa ketahanan pangan? Itu sih lihat. Contoh betapa pentingnya kita hati-hati gitu ya dengan menggunakan konsep-konsep itu. Kalau kita nggak ngerti asbab nuzulnya, maksudnya, implikasinya, akibatnya, kita bisa berdosa, Pak. Jadi kita orang-orang pertanian ini bisa berdosa. Gitu. Kita orang-orang pintar ini bisa berdosa kalau kita nggak ngerti konsep, gitu ya. Ikut aja bos ngomong apa gitu ya. Wah, ini
Pak, ini hati-hati, Pak. Makanya penting sekali buku ini kalau menurut saya, ini buku ini tidak sempurna. Ya, buku ini belum terlalu bagus. Bapak Ibu silakan lengkapi dengan lain. Tapi pentingnya kita berhati-hati dalam berilmu ini ya. Jangan sampai ngikut aja lah bos ngomong apa gitu kan. Nah, inilah kira-kira ya kalau saya kembali ke tadi, niat saya itu ingin membantu kita agar kita benar ya, benar memilih secara benar. Semua ada risiko ya. Makanya jangan pilih begitu saja, semua ada risikonya. Ketika memilih sebuah konsep ada risiko Bapak Ibu, ada risikonya. Nah, itu yang harus kita hati-hati terutama ya. Makanya karena ini banyaknya ilmu sosial, padahal masalah ini kita bicarakan bersama-sama ya, orang sosial, orang tanah, orang irigasi, orang sana kan bicara ini gitu. Jadi coba bayangkan kalau kita semua bicara saja gitu ya tanpa tahu bau kemana begitu kan. Ini dosa kolektif nanti. Apa-apa di ya itulah kira-kira begitu anunya. Baik, udah mulai serak nih. Oke, gimana lah? Ya, silakan. Boleh saya lagi barangkali Pak Suyuti. Perlindungan petani dan pemberdayaan, Pak. Ntar mana dulu itu tadi? Bapak satu-satu dulu ya. Satu dulu Silakan ya. Mbak siapa Pak tadi? Suyuti, terkait strategi persediaan pangan mengenai impor biji-bijian dan tepung-tepungan seperti apa ini, Pak? Ntar dulu, biji-bijian versus tepung-tepungan. Satu lagi apa tadi, Pak? Biar saya list dulu. Tadi apa? Perlindungan petani dan pemberdayaan petani. Oke. Pemberdayaan petani. Satu lagi apa tadi? Ada ibu-ibu tadi? Ibu, Mbak tadi apa, Mbak? masih saya Liza, cuman saya agak mengkomentari antara yang diversifikasi hulu dengan hilir yang Bapak jelaskan tadi. Ya, di bagian apanya, Mbak? Di bagian apanya yang kurang? Jadi kan kata Bapak kan lebih penting hulu daripada hilir. Iya. Kalau menurut pandangan saya sih semuanya kan ada ininya, ada Penting dua-duanya. penting dua-duanya. Oke, ya. Nah, kalau misalnya yang apa tadi, yang buah naga misalnya kan, kalau misalnya ada Pak Dedi. Halo Pak Dedi. ya kalau Ya, misalnya ya. kalau misalnya buah naganya hancur, petaninya juga ikut hancur ya. Kalau misalnya buah naganya diolah, mungkin buat sirup atau apa kan yang harganya lebih tinggi, nah itu kan bisa untuk membeli beras. Kan harga di hilir bisa lebih tinggi di hulu. Jadi nggak bisa nggak bisa dikatakan yang hulu itu lebih penting daripada hilir. Dari hulu ke hilir itu semuanya penting gitu, Pak. Betul. Mbak siapa nih, maaf? Biar Liza Devita. Liza Devita. Ya. Mbak di mana, Mbak? Di BKP ya? Saya di Polbangtan, Pak. Oh, Polbangtan. Okay. Saya dari ilmu pangan. Ilmu pangan. Baik, begini Mbak Liza. Betul, saya sepakat dua-duanya penting. Cuma saya ingatkan lagi karena kita ini negara maritim, iklim mikronya berbeda. Sebelum bicara diversifikasi hilir, menurut saya adalah kita harus kita harus diversifikasi hulu karena produk-produk yang dihasilkan oleh setiap pulau, setiap zonasi itu akan berbeda. Jadi menurut saya itu dulu yang penting karena situasi. Maksud saya begini bedanya, Mbak. Bapak, Ibu bayangkan sebuah pertanian kontinental tadi ya. Pertanian kontinental dengan iklim yang sama, kalau Ibu tanam satu jenis jagung, jagungnya itu satu jenis saja cukup varietasnya, sehingga dia tidak bisa lagi melakukan diversifikasi hulu, paham ya? Dia tidak bisa lagi melakukan diversifikasi hulu karena iklimnya sama. Ditanam IR64, itu IR64 dari ujung ke ujung rasanya sama, Pak. Pasti, karena iklimnya sama. Ya, nanam jagung nggak perlu beberapa varietas. Jadi misalnya seperti jagung yang ada di video-video itu, dia tidak bisa lagi melakukan diversifikasi hulu. Sehingga seperti di pertanian kontinental, seperti di Amerika itu, maka dia bermain di hilir. Hilir itu adalah terpaksa dia tidak bisa, karena dia tidak bisa bermain diversifikasi di hulu, dia bermain di hilir saja. Ya. Kalau di Indonesia, kita memang betul, dua-duanya bisa. Tetapi yang perlu kita ingat karena kita maritim dengan situasi yang berbeda, maka hulu itu harus kita lakukan dulu. Makanya karena setiap masyarakat kita secara kultur kan juga begitu. Misalnya padi lokal, Mbak ya. Padi lokal contohnya.
Orang Padang, ada orang Padang sini. Saya orang Padang, Pak. Orang Padang, Lisa. Ada Pak, ada Orang Pak. Padang itu kalau di Solo, Bu, kalau nggak anak daru, nggak mau makan dia. Kalau orang Pariaman, kalau nggak bujang merantau varietasnya, nggak mau makan dia. Apa maknanya, Bu? Mau tidak mau, depredasi kita harus dihulu dulu, Bu. Jadi artinya pemerintah kita harus paham. Zonasi iklim dan masyarakat kita itu tanpa sadar juga udah terikat oleh sebuah perbedaan di depredasi hulu. Oh, di hilir tetap. Menurut saya itu sebuah solusi yang bisa dilakukan. Tapi kembali ke seperti di Buah Naga tadi, itu kan beresiko juga ya. Artinya oke lah diolah gitu kan dan lain-lain kan. Tapi kan kemudian seringkali juga tidak semudah itu ya. Makanya kalau yang benar sih dua-duanya tetap diperhatikan. Cuma kita ingat bahwa Indonesia itu maritim, maka sebelum bicara hilir ya, mari depredasi hulu kita perhatikan dulu dan kita harus ready. Maksud saya adalah kita harus siap mental. Kenapa petani kita nggak mau nanam Impari 32 semua, kan produksinya tinggi. Ya. Saya selalu gitu. Ini saya kebetulan di komisi, saya di anggota komisi pelepasan varietas, penilaian varietas juga. Itu hal-hal seperti ini jadi masalah, Bu. Karena contohnya bagi orang daerah ya, Pak, Bu, bagi saya nggak penting produksi tinggi. Yang penting anak daru, katanya. Produksi rendah, bahkan cuma 3 ton. Terserah, katanya kan gitu. Karena bagi dia itu rasa. Ribut kan? Antara daerah sama pusat itu, cara berpikirnya aja beda gitu. Karena apa itu? Nah itulah, sekali lagi ini terjadi penyebabnya apa? Karena ahli-ahli kita itu, ya punten ini, maaf. Ahli-ahli kita ini belajarnya itu menjadi doktornya itu di kampus-kampus yang menerapkan pertanian kontinental gitu ya. Seragam, padi itu seragam aja semua gitu kan. Maunya juga seperti itu. Padahal dia lupa gitu ya, masyarakat kita. Itu kira-kira jawaban. Ini masih ada, saya lanjut dulu lagi aja ya. Para yang biji-bijian dengan ini ya, saya biji-bijian dengan tepung-tepungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini masih biji-bijian. Kita mengandalkan biji-bijian, menyimpan dalam bentuk biji-bijian, mengolah dalam bentuk biji-bijian. Ini ada resikonya banyak, terutama misalnya di dalam ilmu pangan, ada teman Ibu tadi ilmu pangan. Menyimpan dalam biji dengan tepung itu kan lebih nyaman tepung ya Bu ya? Memaknya lebih nyaman. Iya, lebih ringan, kadar airnya dikurangin, Pak. Lebih gampang disimpan, betul ya? Iya, karena lebih kadar airnya kurang. Kadar airnya kurang. Bisa dibawa kemanapun gitu ya, dan lain-lain. Lebih tahan lama juga. Lebih tahan lama juga. Dan kalau nggak salah juga bentuk olahannya juga lebih variatif, betul nggak? Iya. Iya, betul. Dan harganya juga bisa lebih mahal itu Pak, kalau tepung daripada awalnya. Iya Kak, kalau harga kan karena mungkin pengaruh teknologi atau skala ya itu bisa diakali. Poinnya adalah hari ini sampai detik ini kita masih mengandalkan kepada biji-bijian di dalam pengolahan pangan. Padahal sebenarnya kalau kita merubah, kalau nggak salah seperti tepung terigu, dia udah main tepung ya Bu ya. Di luaran sana itu dia udah main tepung. Apa-apa ditepungin sehingga tepung. Dan itu lebih nyaman. Nah, maksud saya adalah saya ingin menekankan, mungkin kita perlu berpikir juga untuk menyimpan mengolahnya itu dalam bentuk tepung-tepungan semua. Tepung beras ya. Kita kan masih belum terbiasa tuh makan beras dalam bentuk bersumsum ya. Ya, bukan terbiasa. Karena tiap hari bersumsum. Tapi senangnya masih biji-biji beras diolah menjadi nasi. Nah, saya tuh hanya ingin melihat saja bahwa ada opsi lain di dalam kita yang selama ini masih bicara biji ke tepung. Jadi saya ingin mengingatkan ada harapan kita tuh kalau tepung itu jauh lebih ini. Kemudian pemasarannya juga keluar katanya kalau kita mau ekspor itu di luaran sana itu lebih suka tepung-tepungan ya karena nanti peluangnya. Karena tepung itu kemungkinan juga kalau nggak salah lagi Bu ya, kemungkinan dia dicombine, dicampur dengan bahan lain itu sangat mungkin ya dibanding biji-bijian. Betul ya Bu ya? Nah, itu juga penting. Jadi saya itu hanya ini kadang-kadang ilmunya juga bukan ilmu sosial lagi itu mah. Itu udah campur aduk gitu. tapi itu udah ilmu pengolahan pangan itu ya. Kira-kira. Kemudian di perlindungan dan pemberdayaan petani, Pak. Ini bicara saya itu hanya sederhana saja. Itu kan bicara Undang-Undang 19, Pak. Undang-Undang 19 tahun 2013. Itu kan
perlindungan dan pemberdayaan petani. Saya ingin ngebedain aja apa sih perlindungan dan pemberdayaan, karena perlindungan dan pemberdayaan itu di sana beda ya. Perlindungan, nah termasuk juga asumsinya beda. Gitu. Perlindungan itu adalah ketika kita perlindungan lahir karena kita memandang si objek lemah ya. Perlu dilindungi. Gitu. Perlindungan itu kan konteksnya beda, Pak. Kalau hukum, kalau pemberdayaan kan konteksnya lebih ke ekonomi. Gitu. Jadi saya ingin memilah-milah, Bapak Ibu itu bisa melihat kenapa sih perlu dibedain perlindungan dan pemberdayaan. Bukankah itu sama-sama aja kan gitu kadang-kadang ya. Orang berpikiran, enggak, itu semua ada logika di belakang itu semua, dan itu saya coba sampaikan secara sederhana di situ. Saya lupa di nomor berapa itu. Ya Allah, kira-kira begitu. Jadi apa yang dilakukan untuk perlindungan dengan pemberdayaan itu hal yang berbeda. Jadi program perlindungan dengan program pemberdayaan itu beda. Misalnya seperti asuransi pertanian itu konteksnya program perlindungan ya, bukan pemberdayaan. Ya, itu kira-kira. Kemudian bantuan itu juga harus kita clearkan. Bantuan ini konteksnya perlindungan apa pemberdayaan? Itu berbeda sebetulnya. Nah, jadi saya ingin mengatakan intinya di sini adalah dari penjelasan saya dari tadi, kita itu harus menggunakan istilah-istilah itu benar-benar harus hati-hati gitu. Jangan hanya sekedar plak gitu, yang sesuatu yang kadang-kadang berbeda, bertabrakan, lalu dicampur aja gitu, cuma jadi sebuah seolah-olah itu hal yang sama gitu. Akibatnya kacau balau, Pak. Bukan hanya, kan begini, kalau kita aja struktur berpikir kita sudah kacau, apalagi yang dengar, apalagi ketika diterapkan gitu ya. Nah ini pentingnya kita, makanya buku Mau Ini Apa Itu seperti itu. Jadi kita setelah tahu bedanya, yang penting setelah tahu itu apa sikap kita yang mana, tergantung situasi. Seperti Ibu tadi, dalam situasi seperti ini saya lebih bagus menerapkan interpretasi hulu atau hilir gitu ya. Dalam situasi ini petani bekas saya lebih cocok perlindungan apa pemberdayaan, harus tahu dulu apa itu perlindungan, apa itu pemberdayaan. Nah gitu, itu intinya seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, terutama di Sosek, Pak PSKP ini kan kami bekerja di bidang kerja di bidang kebijakan ya. Jangan sampai kami tidak paham perbedaannya gitu ya, menganjurkan sesuatu yang secara asumsinya aja beda. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Untuk ada ketidakjelasan, mau klarifikasi lagi dan lain-lain? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, sebutkan namanya dan langsung pertanyaan. Ini ada dari Mbak Eni Kustanti, Pak. Penyuluhan lama dengan penyuluhan baru bedanya apa? Wah, ini penting. Penyuluhan lama dengan penyuluhan baru ya. Baik, sebentar saya buka dulu biar bagus. Ini penting nih Bu, penyuluhan lama. Oh, aduh, nggak bisa dibuka. Bentar ya Bu. Di halaman berapa ya di buku itu? Penyuluhan perdagangan. Oke, ini dia. 176. Sorry. Bentar ya. Begini, jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ilmu penyuluhan ini, kalau mau saya katakan, ini ada penyuluh di sini ya. Ini saya beberapa kali juga ada sering ngobrol dengan teman-teman. Penyuluhan kita di Indonesia itu, kalau mau saya katakan, sejak ditinggalkan oleh program World Bank waktu itu ya, NATEP sama NAEP tahun 90-an awal akhir ya, itu masih menggunakan pendekatan penyuluhan lama, ya, penyuluhan lama itu, dan sebetulnya ilmu itu berkembang lagi sampai sekarang, gitu. Masih menggunakan penyuluhan lama ya. Nah sekarang itu sudah banyak yang disebut dengan new paradigm penyuluhan, ya, paradigma baru penyuluhan. Sebentar, saya 176 biar. Sayang nih, sorry, ini saya
buku ini saya nggak punya di rumah, Bu. Saya punya buku di kantor. Jadi pas acara ini mau ngambil buku juga nggak sempat ke kantor. Jadi saya dibuka dari ini. Buka dari file saja nih. Oke. Penyuluhan lama dan penyuluhan baru ya. Oke, penanggung jawab. Nah, ini apa bedanya? Sebetulnya Bapak Ibu, Undang-Undang 16 ya, 2006 tentang penyuluhan itu, sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ya. Nah, itu sebenarnya sudah berisi ya, sudah memuat penyuluhan baru. Mau saya katakan begitu. Cuma sayangnya kan Bapak Ibu juga lihat ya, penyuluhan Undang-Undang 16 ini sekarang sejak ada Undang-Undang 23 dijegal ya, jegrek gitu ya, tidak bisa. Jadi Undang-Undang 16 itu sebetulnya sudah memuat ruh penyuluhan baru. Nah, apa bedanya penyuluhan lama dengan penyuluhan baru ya? Contoh, penanggung jawab. Penanggung jawab di penyuluhan lama itu semata-mata pemerintah. Di penyuluhan baru itu penyuluhan itu tidak hanya oleh pemerintah. Maka di penyuluhan 16 kita kenal ada 3 penyuluh ya. Penyuluh pemerintah, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya dan swasta. Itu cirinya. Jadi sudah. Kemudian fungsi penyuluhan. Ini juga berbeda di penyuluhan baru. Fungsi penyuluhan di pertama hanya transfer teknologi. Utamanya itu. Walaupun sebenarnya kalau Bapak Ibu orang penyuluhan pasti tahu ya, transfer teknologi itu kan hanya bagian kecil Pak dari penyuluhan. Penyuluhan itu pada intinya adalah menolong petani agar petani bisa menolong dirinya sendiri. Betul. Jadi sebetulnya azas penyuluhan yang lama, yang asli itu, sebetulnya itu penyuluhan baru sebetulnya ya. Jadi gini, yang awal banget itu sudah benar ya. Tapi ketika diterapkan oleh Revolusi Hijau ya, jadi penyuluhan lama itu berlangsung bersamaan dengan Revolusi Hijau waktu itu menggunakan pendekatan penyuluhan lama ya. Utamanya itu dia bermain teknologi saja. Nah, penyuluhan baru, jadi sebetulnya itu penyuluhan baru ini sebenarnya kembali ke yang lama lagi lah gitu ya. Sama dengan pertanian organik. Pertanian organik itu apa sih dengan pertanian anorganik kan? Dulu banget kan nenek moyang kita kan menerapkan pertanian organik ya. Lalu datang pertanian industrial, Revolusi Hijau, sekarang balik lagi ke yang pertanian organik kan kembali ke zaman nenek moyang sebetulnya. Ya, ini sama dengan penyuluhan juga. Azasnya penyuluhan awalnya itu adalah bagus ya, lebar, luas gitu. Nah, jadi penyuluhan lama itu hanya teknologi, kalau penyuluhan baru itu mencakup banyak gitu, mobilisasikan dan sekaligus mendidik petani. Mendidik petani lebih penting daripada sekedar teknologi. Nah ya, kemudian posisi penyuluhan. Posisi penyuluhan itu ada kalau di penyuluhan lama itu penyuluh itu berkantor gitu sendiri. Kalau di penyuluhan baru, penyuluh itu bersatu dengan kantor lain. Nah, ini kita ngobrol ya. Sekarang sejak Undang-Undang 23 lalu Bapelu dan Bakorlu hilang, penyuluh itu kan masuk ke dinas. Bapak Ibu kalian kalau ada penyuluh di sini saya mau katakan, ini sebenarnya sesuai dengan konsep penyuluhan baru, Bu. Masuknya penyuluh ke dinas ya, itu konsepnya penyuluhan baru. Karena di dalam penyuluhan baru itu dia bersatu dengan bagian lain gitu. Dia tidak bekerja sendiri. Memang tidak mudah. Karena udah saking lamanya ya penyuluhan itu tersendiri, punya urusan sendiri. Ketika dia disatukan ke dalam dinas, yang terjadi kan tidak nyaman. Dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu kalau bisa disikapi dengan baik itu lebih baik. Ya. Kemudian model transfer teknologi, linear. Kalau yang pertama itu linear. Linear itu artinya peneliti, penyuluh, petani. Gitu kan? Selalu begitu. Peneliti, penyuluh, petani. Seolah-olah yang pintar itu peneliti. Gitu. Yang pintar itu hanya peneliti. Gitu. Nah, di dalam penyuluhan baru tidak seperti itu. Dari penelitian itu hanya salah satu sumber saja. Bukan berarti dari yang lain tidak. Bahkan tani sendiri juga bisa memungkinkan menciptakan teknologi. Nah, itu kira ya. Desain proyeknya juga beda, pendekatannya, jenis penyuluhnya. Kira-kira itu bedanya penyuluhan baru dengan penyuluhan lama. Nah, saya ingatkan lagi, Indonesia sebetulnya menuju penyuluhan baru, tetapi tersendat. Tersendat karena Undang-Undang 16 tidak diterapkan. Nah, itu yang terjadi. Ya. Ini saya banyak nulis tentang ini di berbagai jurnal, yang silakan baca. Saya punya blog khusus tentang penyuluhan,
judulnya data dan fakta penyuluhan pertanian ya, ada juga. Boleh silakan nanti kita diskusi lagi seperti apa. Jadi kembali ke tadi itulah ya. Jadi semua itu begitu penting kita bedakan gitu ya. Jadi sangat berbeda karena dan implikasinya banyak. Ketika kita memilih sebuah pendekatan itu implikasinya macam-macam. Kita harus disiplin dengan implikasi itu. Gitu. Kita harus siap dengan implikasi itu dan lain-lain. Jangan hanya sekedar kan kalau kita tuh paling seringnya gini di Indonesia ya, yang disebut dengan orang-orang nyebutnya kata-kata mutiara ya. Jadi kalau pemerintah itu kita lah gitu ya, paling senang dengan kata-kata mutiara. Pembangunan partisipatif, gitu ya. Kata-kata mutiara ya. Tapi nerapinnya kan nggak mudah. Tapi kalau ngomong aja kayak kemarin, partisipatif, demokratis. Gitu kan. Siap nggak kalau ibu bawa benih ke desa, lalu petaninya nolak? Siap nggak? Nggak siap kan? Jangan ngomong partisipatif lah kalau nggak siap. Gitu kan. Dia ngomong itu senang aja kalau ngomong kan. Bapak Ibu sekalian, kalau itu ya, mari kita pembangunan ini partisipatif demokratis. Silakan Bapak, tapi Bapak harus pakai benih ini kan gitu. Itu namanya bukan partisipatif demokratis. Jadi kadang-kadang makna yang seharusnya itu dibelokkan gitu ya, oleh kita ke arah yang berbeda. Ini Mbak Ciria ini ngomong-ngomong direkam nggak Mbak Ciria? Enggak? Iya, direkam Pak. Apa video apa suaranya? Videonya. Oh gitu bisa direkam. Oh tapi besar sekali baiknya nanti nih. Yeah. Oke. Saya tadinya mau siaran Facebook tapi nggak sempat nyiapin tadi. Kan Facebook juga bisa itu ya. Facebook itu video langsung. Oh live-nya ya Pak ya? Oh iya, tapi pikir mau siapin alah kok. Next time deh Pak kita bikin. Iya benar-benar. Ini ada yang nanya Pak di chat. Pak Sayuti terkait dengan kelembagaan petani. Menurut Bapak kelembagaan petani dalam bentuk korporasi seperti dalam bentuk badan usaha milik petani, BUMP, merupakan kelembagaan petani yang selama ini diharapkan. Mohon penjelasannya. Oke, baik, ini yang paling ini nih. Mudah-mudahan ini yang paling sering ditanyakan. Baik, saya simpelnya gini. Saya kemarin juga Mas Rudan diwawancara oleh Mas Dani tuh. Mas Dani di Penyuluh Pusat ya. Dia bikin podcast ya tentang ini. Nanti kalau boleh nanti bisa ada di Facebook saya. Ada yang jadi friend di Facebook enggak ya? Facebook saya nah itu ada. Nah, baik gini. Saya jelaskan secara simpel gini. Di Undang-Undang 19 itu ini suka nggak suka istilahnya begitu ya. Jadi kita ikuti saja. Ada kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Lalu di Undang-Undang 19 tidak ada korporasi ya. Tapi sekalian tidak ada istilah itu. Kelembagaan petani apa? Simpelnya adalah kelembagaan ekonomi petani ya. Kelembagaan petani itu kelompok tani, gapoktan, ubja, P3A begitu. Ciri-cirinya adalah dia tidak berbadan hukum. Dia lebih banyak untuk sebuah komunikasi, diskusi atau penyaluran bantuan gitu. Lalu di dalam Undang-Undang 19 2013 itu ada lagi istilah KEP, Kelembagaan Ekonomi Petani, itu yang sering disebut dengan BUMP ya, Badan Usaha Milik Petani. Yaitu kelembagaan gitu ya, kelembagaan petani yang berbadan hukum untuk kegiatan ekonomi lebih kepada. Korporasi itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira KEP itu ya. Nah, korporasi ini kan begini, korporasi itu awalnya kan 2017 Pak Presiden mengunjungi Sukabumi ya, PT Pangan Terhubung namanya waktu itu. Nah, dia pingin, saya lagi mengembangkan di Karawang, kita ada kegiatan pengembangan Demfarm Korporasi Petani, saya sudah terlibat 3 tahun dengan ini dan lain-lain. Saya juga terlibat di dalam menyusun Grand Design Korporasi Petani, terlibat juga sekarang lagi bikin PP Bu, Bapak Ibu, peraturan pemerintah tentang korporasi petani, saya juga bikin draftnya di situ, terlibat juga. Jadi saya ngikutin itu semua. Jadi kelembagaan korporasi petani itu adalah kita pingin sebuah wilayah itu sebuah satu kecamatan gitu ya. Karena itu kalau satu desa itu skala ekonominya kecil. Kita pingin itu dikelola dalam sebuah usaha gitu. Jadi misalnya gini, Bu. Bayangkan ya, asintannya satu kecamatan itu dikelola dalam satu wadah, misalnya koperasi. Jadi korporasi petani itu bisa bentuk badan hukumnya nanti 2.
dia harus berbadan hukum, itu wajib. Ya. Kalau nggak koperasi, perusahaan, ya pilihannya 2. Nah, tetapi yang paling kuat sekarang dari berbagai diskusi dan lain-lain, dan termasuk juga MOU antara pemerintah, Kementerian Pertanian dengan koperasi, itu adalah rambut udah lama nggak dipotong, nggak ada potong. Nah, itu arahnya nanti ke koperasi, ya koperasi. Jadi koperasi petani itu adalah sebuah badan usaha besar yang mengelola keseluruhan pertanian dalam sebuah wilayah itu dalam sistem yang sangat bisnis gitu. Jadi bayangkanlah misalnya gini, sebuah kecamatan itu nanti bisa terdiri dari 5 koperasi misalnya ya. 5 koperasi itu ya, koperasi 1 ya, koperasi 1 mengurus sarana produksi dan asintan, misalnya begitu. Skopnya kecamatan Bapak Ibu. Koperasi kedua mengurus misalnya membuat benih berlabel. Nanti dipasarkannya 1 kecamatan juga. Kemudian koperasi ketiga mengurus pengolahan saja, RMU. Koperasi keempat, koperasi kelima. Jadi seperti itu. Jadi koperasi ditambah koperasi A, B, C, D, semua bergerak dalam satu wilayah, Bapak Ibu sekalian, itulah korporasi. Gampangnya gitu. Ya. Jadi korporasi. Lalu pertanyaan berikutnya, Pak, lalu kelembagaan petani seperti kelompok tani dan Gapoktan dihapus tidak? Tidak. Kelembagaan petani, Gapoktan, Ubja, dan lain-lain tidak dihapus. Dia menjadi mitra dari koperasi. Contohnya begini Bapak Ibu ya. Koperasi ketiga tadi mengelola RMU. Ya, membeli gabah dari petani diolah menjadi beras premium misalnya begitu. Lalu dalam membeli gabah itu dia minta tolong kepada kelompok tani. Kelompok tani tolong kumpulkan gabah di tempat sampean yang mau jual ke kami. Nanti setor. Nah, di situ kelompok tani menjadi mitra dan dia bisa dapat fee. Ya, sebut lagi nih harga gabah 4.200, dia naikkan 4.250. Jadi Rp50 dalam 1 kilo itu masuk ke kas kelompok tani. Jadi sekali lagi kalau ada yang bertanya, Pak, nanti korporasi menghilangkan kelompok tani tidak? Tidak ya. Jadi korporasi itu nanti terdiri dari, kalau mau ditanya ya, Pak, apa saja elemen dalam korporasi? Ya. Elemen dalam korporasi itu terdiri dari KEP dan KP. KEP dan KP. Kelembagaan Ekonomi Petani dan Kelembagaan Petani. Jadi nanti isinya adalah koperasi, koperasi juga bisa koperasi primer, bisa sekunder ya. Lalu kelompok tani itu bagian dari korporasi. Apalagi? Gapoktan itu bagian dari korporasi. Ubja itu bagian dari korporasi. Jadi tidak ada yang dihapus. Ya ini penting saya poin-poinkan saja dulu. Nah di buku ini tidak ada korporasi. Sekali, ini buku ini kan udah lama nih. Korporasinya. Belum ada waktu itu ya. Yang ada itu hanya KP dan KP. Itu kira-kira boleh saya tambahkan cerita terakhir tentang korporasi ini. Cuma sayangnya nih sejak WFH ini semua jadi mandek ini. Nah tahun Bappenas itu mau bikin major project Bapak Ibu sekalian. Namanya major project. 350 unit korporasi, biasanya itu 1 kecamatan, 1 korporasi, Bu. Jadi nanti 350 kecamatan, Bu. Nah, BUMN di bawah perintah Pak Presiden itu akan membuat berapa, Bu? 1.000 korporasi. 1.000 unit. Dan itu sampai detik ini, kalau Bapak Ibu pernah ke Pamarican di Ciamis, pernah ke Seliek di Indramayu, pernah ke Rawamerta di Karawang, itu sudah mulai. Ya, sudah mulai korporasi-korporasi itu sudah mulai ada. Ya, Kementan juga sedang mau akan. Tahun ini itu sebetulnya ada beberapa lokasi pilot project untuk korporasi. Walaupun Badan SDM, seingat saya sudah memulai juga tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau nggak salah udah 2 tahun, tapi dia nyebutnya bukan korporasi waktu itu, tapi pengembangan KEP ya, kalau nggak salah ya. Ada orang Badan SDM di sini, tadi ada Pak Dedi. Nah, kira-kira begitu. Jadi itulah bedanya KP. Mudah-mudahan paham ya, sudah clear. KP, KP dan korporasi ya, kira-kira begitu. Sekalian korporasi sekali lagi tidak ada di buku ini karena ini barang baru yang belum ini. Nanti memang ini hal-hal seperti ini tidak tidak mudah langsung bisa paham ya. Sekali memang saya juga
dengan teman-teman tuh lama gitu, bagaimana merumuskan apa gitu dan lain-lain itu. Karena kita seringkali juga kan tidak bisa hanya mengikuti keinginan kita saja. Oh, saya maunya begini, karena harus dengar juga orang lain ya. Jadi kira-kira setelah dirumuskan bolak-balik diskusi, seminar dan lain-lain, kira-kira situasinya seperti itu perubahannya. Jadi korporasi itu seperti itu. Jadi tapi kalau ditanya korporasi itu apa sih bedanya dengan yang lain? Korporasi itu intinya gini, Bapak Ibu. Yang diinginkan oleh Pak Presiden itu sederhana tapi sulit. Bagaimana caranya nilai tambah yang banyak itu dari kegiatan agribisnis tadi ya itu kembali ke petani. Contohnya gini, benih berlabel. Bapak Ibu tahu ya dari benih berlabel itu harganya sekarang berapa sih? 12.000 ya? Lebih ya? Ada yang 15.000 sekilo ya? Itu kan dihasilkan dari 1 kilogram gabah juga. 1 kilogram gabah berapa sih? Di tingkat petani kan 4.200 ya. Atau sebulan kalau memang itu gabah untuk benih itu harganya 6.000 ya. 6.000 ke 12, Bu. Berarti kan ada margin 6.000. Sebulan pengolahannya karung dan lain-lain itu butuh biaya. Masih ada duit 5.000, Bu, di situ. Nah, coba Ibu bayangkan di kecamatan itu ada 1.000 hektar. Butuh 25 kali 1.000 hektar. 25 kali 1.000 hektar. 25 ton gabah. 25 ton benih. Andaikan 25 ton benih itu dihasilkan di situ, 25 ton benih yang 1 kilogram benihnya itu bisa mendatangkan duit 5.000, berapa tuh, Bu? Sekian M ya? Sekitar 21. Nah, yang ingin Pak Jokowi itu kira-kira begitu. Kalau memang sih di masyarakat itu bisa bikin benih sendiri, dan memang tidak sulit, ya sudah, nggak usah beli dari luar, bikin benih sendiri, nilai tambahnya masuk ke situ. Duit 12M kembali ke masyarakat itu. Itu baru benih. Sekarang bicara RMU pengolahan. Dari beli gabah jadi beras premium, itu setelah kita hitung-hitung, paling tidak itu dapat Rp1.000 tambahnya. Artinya kalau dari 1 hektar 6 ton, berarti 6 juta. 6 juta itulah yang selama ini hilang. Coba bayangkan kalau itu 1.000 hektar, 1 kali panen, 6M. Kalau 2 kali panen di wilayah itu, Bu, 12M. Selama ini di wilayah itu 12M hilang. Paham ya? Hilang keluar. Pak Presiden nggak mau itu terjadi lagi. Olah sendiri di dalam. Jadikan beras premium, jual dalam bentuk beras premium. Jadi ada tambahan 12M ke wilayah itu. Tadi juga ada tambahan sekian 12M dari benih. Ada lagi tambahan dari, coba bayangkan, kembalinya ke siapa? Ke petani. Nah, koperasi itu milik petani, ini mau saya luruskan. Kadang-kadang ada pertanyaan yang naif. Pak, masa petani disuruh berkoperasi, kan dia bisanya macul. Bapak Ibu sekalian, saya mau bedakan, mohon maaf. Memiliki dengan mengerjakan itu beda, Pak. Coba sederhananya gini. Ibu punya 7 angkot. Ada ibu-ibu juragan angkot di sini? Nggak ada ya. Ibu nyetir semua nggak? Ya enggak lah. Yang nyetir kan ada sopirnya. Tapi ibu yang punya. Koperasi itu maksudnya gitu, Pak. Koperasi itu milik petani. Keuntungannya nanti milik petani. Yang ngerjain koperasi, ya disewa lah orang. Manajer sewa, tukang catat sewa, yang ngerti komputer bayar, honor, gaji. Karena anak-anak petani bisa pada punya internet. Jadi jangan sampai bingung ya. Kan petani nggak mungkin berkoperasi, Pak, salah. Jadi memiliki dengan mengerjakan itu kan beda. Ya, sekali lagi gitu. Nah, yang dimaksud dengan korporasi tadi adalah petani itu yang punya koperasi itu semua. Nah, ini perlu saya ingatkan juga, koperasi itu 5 misalnya, itu satu petani, Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi anggota kelimanya. Dia jadi anggota di sini, pengen jadi anggota di situ, itu bisa. Karena prinsipnya begitu. Ya, jadi bukan berarti, oh saya kan anggota di koperasi ini, saya nggak ikut lagi. Nggak apa-apa. Memiliki, dia jadi anggota di sini, nah tapi kan koperasi nanti kan ada yang gerakin. Ketuanya aja sih dari petani. Ketua kan tapi nggak terlalu banyak kerja. Yang terlalu banyak kerja itu kan manajer. Sebulan manajer. Manajer kan dibayar 5 juta sebulan. Manajernya kalau kurang 1 bikin manajer 2, 3. Pembukuan
ada lagi orangnya ya. Jadi gitu ya. Jadi jangan sampai ada pertanyaan apa mungkin petani bikin koperasi, Pak. Ya. Sekali lagi mohon dicatat memiliki beda dengan mengerjakan ya atau mengurus ya. Mengurus mah beda ya. Ada mengurus makan ya nggak mungkin lah petani ngerti komputer ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jangan sampai ada kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan sederhana. Waduh ini kadang-kadang dari penyuluh juga kadang-kadang begitu. Pak ini kan petani nggak mungkin Pak bikin koperasi kan dia kemampuannya kurang kan gitu selalu gitu ya Pak. Nah ini penting juga nih. Kita paling sering tuh ngomong itu ya. Masalah pertanian. Petani kita tidak berpendidikan. Selalu begitu ya. Paling siapa yang sering ngomong gitu? Sebenarnya tidak berpendidikan itu masalah tergantung kita ya. Kalau mau saya katakan, tamat SD itu nggak masalah. Pak. Nggak tamat SD pun jadi petani itu nggak masalah sebenarnya. Karena untuk mengerjakan pertanian itu selalu nggak, kalau saya lihat bukan karena tidak tamat SD-nya ya. Bukan. Kalau boleh kita lihat banyak yang tidak tamat SD juga banyak dan lebih kepada aspek sosial yang lain sebetulnya. Kalau ada misalnya dia tidak menerima teknologi, kalau Bapak Ibu lihat ya, ada petani sulit menerima teknologi. Kalau menurut saya, ini saya peneliti juga ya, itu bukan karena dia tidak tamat SD, bukan. Ada pertimbangan tanah yang sempit, ada pertimbangan risiko yang dia tidak bisa sanggup, ada pertimbangan biaya teknologi yang mahal. Jadi tamat SD, tamat SMP atau tidak tamat itu kalau dalam hal petani itu bagaimana kita sebagai petugas menyikapinya, bukan itu yang penting. Jadi saya selalu menghindari istilah itu ya. Masalah petani kita adalah pendidikan yang rendah. Pendidikan formal yang rendah itu bukan berarti dia bodoh ya. Dia ini panjang lagi kira-kira diskusinya, tapi kira-kira ceritanya seperti itulah ya. Jadi karena ini terkait satu sama lain nanti. Jadi kembali ke tadi, jadi petani yang tidak tamat SD, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti tidak bisa berkoperasi ya, itu penting. Karena tergantung dia lah cari seorang sarjana yang jadi manajer, sarjana yang bikin pembukuan, dibayar lah. Jadi itu bedanya ya. Jadi optimis lah dengan korporasi ini. Kalau saya pribadi, sebagai orang yang berkecimpung di dalam bidang kelembagaan dan organisasi, bagi saya, korporasi ini sebuah terobosan yang sangat smart. Dan ini sudah masanya, ya, sudah waktunya kita berpikir korporasi. Sudah 70 tahun kita kelompok tani, gapok tan, kelompok tani, gapok tan, kelompok tani, gapok tan. Itu harusnya sudah kita, kelompok tani dan gapok tan itu kan fungsinya cuma dua selama ini, Bu, kalau boleh. Satu administrasi, ya kalau ada bantuan tuh yang ngecap siapa ya. Yang kedua apa? Kalau mau menghubungi orang di desa yang ditelepon itu siapa gitu. Baru dua aja fungsinya gitu. Tapi belum ada yang lain gitu. Nah, ini sudah masanya kita merubah ini semua kepada sebuah unit bisnis. Tidak hanya komunikasi lagi. Sebenarnya organisasi petani ya, ini kalau boleh sedikit, seringkali teman-teman pasti bingung antara kelembagaan dan organisasi. Bapak Ibu, sepanjang ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada anggotanya. Itu namanya organisasi ya. Silakan baca referensi, itu namanya organisasi. Tidak pernah disebut kelembagaan. Sebetulnya aslinya. Cuma sekali lagi, di dalam Undang-Undang 19 itu udah kadung keliru ya. Disebutnya kelembagaan. Sudahlah. Tapi kalau Ibu baca referensi dari luar, jangan silakan cari di Google, masukkan farmer institution, itu nggak ada. Jadi kalau farmer organization ada ya. Jadi kalau biar Ibu ini Bapak Ibu lurus di dalam menyampaikannya. Jadi gini, ini saya kasih tip ya. Kelembagaan itu diikuti oleh kata kerja. Kelembagaan penyediaan benih. Kelembagaan penyediaan air ya. Apalagi kelembagaan pemasaran. Makanya kalau Bapak Ibu cari di Google, marketing institution ada, irrigation system institution ada. Kalau organisasi, ya mau ini sedikit tapi penting, diikuti kata benda. Organisasi petani, silakan cari di Google, farmer organization banyak, nggak masalah. Organisasi wanita tani, oke? Ibu tidak akan ketemu organisasi diikuti kata kerja. Organisasi pasti diikuti kata benda ya. Ini kalau ada yang
masih bingung antara apa sih beda kelembagaan organisasi. Oke ya, ini saya kira ini waktunya udah cukup ya Bu ya, Mbak Ya, Pak, Celia, udah habis. Memang udah habis. ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab ya. Nanti lagi lah habis sahur lah ngobrol. Cuma Nanti kita bikin habis sahur aja lah ini. Iya, habis kalau sahur. mau bahas bukunya Pak Yuti Habis ini buka lah. 2 hari 2 malam kayaknya nggak cukup ya Pak, saking serunya ya Pak. Tapi ini itu seru kok, bacanya simpel. Kalau menurut orang sih bahasanya enak ya, mudah-mudahan enak. Iya. Gitu. Ini Pak ada yang tanya juga kalau hard copy dari buku ini apakah masih ada Pak? Sudah habis. Oh, sudah habis. Oke. Sudah habis. Kan dari kemarin kan saya jual online ya. Sudah berapa kali ini saya tolak terus sudah nggak ada. Udahlah, saya kasih PDF aja sama ajanya saya bilang. Oh, gitu-gitu. Paling kita berharap sih ada edisi revisinya ya Pak, biar bisa dicetak lagi gitu. Boleh kalau ada yang mau nyetak, boleh ada yang mau. Silakan. Saya siap aja. Itu udah tinggal cetak karena itu sudah layout dan lain-lain. Istilahnya kalau ada yang mau investasi, saya cetak depan nanti saya jualin, kita bagi hasil boleh. saya ngambil fee-nya aja boleh kalau mau, silakan. Saya udah nggak ini, udah nggak ada lagi barang. Paling di kantor tuh sekitar 3 atau 4 biji kenang-kenangan aja, takut nggak ada habis. Udah nggak ada. Iya. Baik. Berarti memang kita fokus di e-book-nya dulu ya Pak ya. Kita baca sama aja. Baca e-book-nya dulu. Ada di Google di blog juga ada terpisah-pisah. Jadi satu judul itu ada satu judul juga boleh mau kalau itu. Atau begini saja PDF-nya aja dicetak kan juga boleh. Sekarang kan nggak terlalu mahal itu. Udah diizinkan Bapak tadi kan ada yang bertanya juga boleh dicetak apa enggak. Jadi kan silakan. Free aja. Izin dulu ke Bapak sebagai penulis. Nggak apa-apa, silakan. Dicetak aja langsung boleh, dicetak rapi juga bagus kalau punya di rumah ada printer bagus juga. Ya, Oke. Tapi intinya kalau mau dicetak itu hanya untuk konsumsi pribadi ya Pak ya, nggak untuk dijual lagi ya Pak? Ya kalau dijual boleh ya, cuma ya apa ya masa yang bikin siapa yang jual siapa kan gitu aja. Aneh aja nih buku siapa sih kok saya jualin. Ya bagi hasil aja lah ntar. Bagi hasil. Royalti. Royalti aja lah kan pantas-pantasnya gitu ya Pak Didi ya. Gimana sih yang ngerjain siapa? Enggak sih. Iya silakan. Iya, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua atas partisipasinya di bedah buku bersama Pak Syahyuti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah totalnya tadi 60 partisipan ya. Alhamdulillah, bedah buku pertama. Mohon maaf juga kalau kami ada beberapa kekurangan. Tadi seperti terlambat untuk menginvite Bapak Ibu ke Zoom atau ke WA Group. Jadi untuk komunikasi kita masih pakai WA grupnya. Nanti untuk sharing-sharing mungkin Pak Syahyuti ada materi yang lain. Nanti kita masih di WA grup ya Bapak Ibu. Mungkin cukup dulu ya dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, boleh nyela sedikit Mbak Ceria sebelum tutup? Iya, silakan Pak. Halo. Silakan Pak. Halo. Iya Pak Yuti, silakan Pak. Gini ini sebelum tutup. Tanggal 30, saya lupa. Ada juga bedah buku seperti ini, tapi bukan buku yang ini. Kalau teman-teman ingin ngikutin di Facebook itu, saya ada buku baru, judulnya Bertani dan Berdagang Secara Islam. Ya. Bertani dan Berdagang Secara Islam itu buku 300 halaman lebih, sudah ada PDF-nya juga bisa di-download. Itu mau dibahas, tapi ada buka itu mah ya, oleh teman-teman dosen di UNAN, tapi pesertanya bebas ya, mana saja. Nanti kalau sepakat nanti saya bagi linknya ke Mbak Ceria, nanti Mbak Ceria bagi ke yang lain. Iya, di sini juga ada Mbak Devi dari UNAN ya, Mbak Devi. Ya, Pak Syahyuti, assalamualaikum. Salam, mana Mbak Devi? Jadi kan mana Mbak Devi? Jadi dong Pak, habis berbuka. Nah itu masih draft, itu juga baguslah di bulan puasa ini mudah-mudahan. Jadi saya di situ di buku itu sudah banyak yang itu juga free walaupun masih draft, silakan dibaca. Itu juga saya bebaskan juga. Kalau mau dicetak juga, jangan dicetak, di print silakan gitu. Tapi jangan dicetak karena itu belum jadi bukunya. Itu akan kita bahas, itu juga menarik karena bagi saya menarik ya, mudah-mudahan juga yang lain suka karena agak beda. Memang itu. Ya, silakan itu aja. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Yuti. Nanti kami lanjutkan informasi dari Pak Yuti ke teman-teman di WA Group, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas berbagi pengetahuannya, berbagi informasinya dari buku ini, Pak. Sungguh sangat mencerahkan bagi saya, terutama untuk yang bukan orang non pertanian ya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Kamu mau simpen chatnya dulu kan? Iya. Caranya gimana? Iya. Kayak gimana caranya? Foto bersama atau foto bersama?